Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Gemar, Peniel dan Kemendung pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, saudara. Mari kita bergemar, kita melatih diri kita untuk selalu membangun manusia roh kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Baik saudara, pagi ini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa ada dua bagian yang Tuhan ajarkan kita di dalam doa Bapa kami, saudara. Apa menjadi penghalang di dalam doa kita, dan apa yang menjadi doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara. Apa menjadi penghalang di dalam doa kita dan doa kita dijawab oleh Tuhan, semua diajarkan dalam doa Bapa kami, saudara. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Di dalam doa Bapa kami ini sangat sempurna diajarkan Tuhan kita, supaya doa kita tidak menjadi penghalang, saudara. Supaya ada penyambung janji Allah untuk memberkati umatnya melalui doa Bapa kami ini, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Di Matius 6 ayat 6 sampai dengan 13, saudara, sampai dengan 15. Sampai dengan 15, Matius 6 ayat 6 sampai dengan 15, saudara. Kita baca bersama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dilanjut, saudara, ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Kita berdoa, saudara, setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kita mohon hikmat Tuhan supaya kita diberikan pengetahuan, pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi yang maha baik, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, beri kami hikmat, pengertian, pengenalan yang benar tentang isi yang terdalam, isi yang tersembunyi di dalam ayat firman ini, ya Bapa. Hanya Roh Kudus yang memberi penerangan kepada kami, supaya kami boleh mengerti yang benar apa menjadi rencana Bapa di dalam hidup kami, supaya doa kami tidak terhalang, dan supaya doa kami layak dan berkenan, dan Tuhan jawab doa kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita melihat di ayat firman Tuhan bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang nanti akan kita sampaikan, saudara. Ya, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa kita harus tahu, mengerti bahwa Yesus pribadi menjadi figur Bapa itu sangat amat mengerti, dan dia mengerti sampai yang terdalam jiwa roh kita pun dia sangat amat mengerti, saudara. Jadi kita harus Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi, yang Tuhan tekankan di sini, saudara, ya. Mari ayat 6. Di dalam doa Bapa kami yang berbunyi, dikuduskanlah namamu. Ini memiliki pengertian, saudara, bahwa kita ini harus menjadi
Menguduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jaga kehidupan kekudusan. Hidup layak dan hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Ini menjadi doa kita, tidak akan menjadi penghalang, saudara. Jadi dikuduskanlah namamu. Artinya ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jadi kita harus membawa kehidupan kita. Kekudusan hidup. Hidup layak dan berkenan. Menjadi kehidupan kita menjadi saksi yang hidup. Untuk Tuhan, saudara. Ini salah satu poin supaya doa kita tidak menjadi penghalang, saudara. Amin. Jadi apa yang masuk dari dalam tubuh kita, apa yang masuk dari luar masuk ke dalam tubuh kita itu tidak haram. Tapi yang haram yang dari dalam keluar. Sakit hati, dendam, benci, amarah, itu yang menajiskan. Dan ini menjadi penghalang. Nah, Tuhan mau pagi ini kita mau diberi Tuhan pencerahan, saudara, melalui ayat ini bahwa kita harus kuduskan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya doa kita tidak menjadi penghalang. Supaya apa? Kerajaan Allah terjadi dalam hidup setiap aspek kehidupan kita hari demi hari, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, saudara, dalam pelayanan kita, dalam usaha pekerjaan kita. Tuhan mau kerajaannya, kerajaan surgawi itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Buang itu penghalang-penghalang itu, saudara. Amin. Sakit hati, benci, dendam, marah, ya, segala hal yang bukan dari Tuhan kita buang. Kita berusaha belajar, saudara, supaya apa? Doa kita tidak menjadi penghalang. Amin, saudara. Amin. Kedua, saudara, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihatnya, yang tersembunyi membalasnya kepadamu. Ini pengertiannya, saudara. Pengertiannya dalam segala hal, dalam segala keadaan kita. Kalau seandainya saat itu kita tidak ada di dalam rumah, kita hanya berada di mobil, di pasar, pesan Tuhan masuk dalam kamarmu. Artinya apa? Kita berdoa di dalam kepada Tuhan melalui batin jiwa roh kita. Duduk diam. Kita naikkan doa, roh kita yang menaikkan doa itu kepada Bapa. Unek-unek kita kepada Bapa. Di dalam mobil pun kita berdoa. Roh kita berdoa, batin jiwa kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, bukan yang seperti dunia lakukan, saudara. Mereka Galatika berdoa di tikung-tikungan jalan, berdoa dengan bahasa yang manis, yang itu bukan. Tuhan nggak mau seperti kayak gitu. Itu munafik, saudara. Tuhan mau ketika kita mau berdoa, tenangkan batin kita, tenangkan jiwa kita, duduk diam di kursi. Ketika kita lagi naik di mobil, duduk diam di kursi. Sepertinya kita tidur, tapi di dalam roh kita membangun komunikasi doa dengan Bapa kita di surga. Amin, saudara. Ini pengertiannya, saudara. Dan lagi, di dalam doa kita tidak usah bertele-tele, kata Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan meniru hal itu seperti yang mereka lakukan, seperti yang orang-orang dunia lakukan, seperti mereka tuh jauh dari Bapa. Sedangkan Bapa ada dalam hati kita. Roh Kudus itu ada di dalam batin kita. Tuhan sudah bagi-bagikan rohnya itu berdiam di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, maka Tuhan tahu. Sebelum kita menyampaikan unek-unek, Tuhan sudah tahu maksud dan doa kita. Amin, saudara. Amin. Jadi Tuhan bilang, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Luar biasa. Kalau kita sudah memiliki Bapa yang seperti itu. Mari. Bapa yang amat sangat tahu dengan keadaan kehidupan kita. Saudara. Pergumulan kita, persoalan kita, saudara. Jadi Bapa mau kita harus mengudus satu. Supaya doa kita tidak menjadi penghalang. Kita harus menguduskan Bapa kita melalui kehidupan kita. Menjadi saksi, melalui supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Bapa, supaya doa kita tidak terhalang. Kuduskan Bapa, kuduskan Roh di dalam hidup kita. Amin. Hidup benar, hidup baik di pandangan mata Allah. Amin, saudara. Kita lanjut, saudara. Berikanlah kami makan pada hari ini secukupnya. Nah, Tuhan memberikan secukupnya. Seperti mana Tuhan berikan kepada bangsa Israel, saudara. Hari demi hari Tuhan pelihara. Secukupnya. Kenapa secukupnya?
Supaya kita tetap menggandol Gusti, saudara. Supaya kita tetap menaruh harapan kepada Gusti. Secukupnya, hari ini secukupnya. Supaya apa? Besok kita datang lagi kepada Gusti. Membangun hubungan lagi kepada Tuhan, saudara. Kalau Tuhan memberi berkelebihan, sudah Tuhan masih ada di sini. Aku nggak perlu Tuhan lagi. Untuk sementara, saya masih ada makanan ini Tuhan. Saya sudah nggak perlu Tuhan lagi. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau ingin menjalin hubungan setiap hari senantiasa dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan secukupnya. Karena Tuhan tahu hati kita. Kalau Tuhan beri lebih, berlebih-lebih, kita jauh dari Tuhan, saudara. Nah, Tuhan berikan kita hari demi hari. Ada aja, saudara. Walaupun cukup, tapi Tuhan memberkati apa? Selalu ada. Dipenuhkan, ditambahkan, saudara. Tapi yang penting Tuhan mau, kita butuh Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan di dalam doa. Maka Tuhan berikan secukupnya. Supaya besok, pagi, bangun-bangun, kita perlu Tuhan lagi. Tuhan berikan itu cukup buat kita. Supaya kita selalu gandol sama Gusti Yesus Tuhan kita, saudara. Amin, saudara. Dan ini menjadi penghalang, saudara. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan juga pesan, saya sudah mengampuni kamu ya. Kamu juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ini syaratnya Tuhan. Supaya kita ada timbal balik, saudara. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Kita juga menjadi saksi. Ada estafet, memberikan pengampunan kepada orang lain. Estafet. Supaya apa? Kerajaan Allah terjadi dalam hidup kita, saudara. Berkat-berkat Tuhan tidak menjadi penghalang dalam hidup kita. Setiap ada pergumulan persoalan, ada jalan. Setiap ada kendala, ada jalan keluar. Ada kemudahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saudara. Amin, saudara. Ini syarat supaya doa kita tidak menjadi penghalang. Dan Tuhan sudah memberikan pesan, doa yang menjadi penghalang, Allah nggak menjawab doa kita, Tuhan sudah beritahukan pada kita, saudara. Melalui doa Bapa kami itu, kita harus memutuskan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa, saudara. Kita lanjut, saudara. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya ini, saudara, segala kuasa, kerajaan dan kemuliaan pemerintahan di bumi maupun penguasa-penguasa penghulu di udara itu tunduk di bawah kaki Tuhan. Artinya tuh kerajaan Tuhan itu kerajaan yang ajaib, kerajaan yang penuh kuasa, dan segala kuasa di bumi, penghulu-penghulu udara itu tunduk di bawah kuasanya. Artinya kalau kita hidup benar di hadapan Allah, hidup kita kudus di hadapan Tuhan, atau kita menguduskan hidup kita untuk Tuhan, saudara, maka tidak ada satu kerajaan dunia, tidak ada penghulu udara pun menghalangi berkat Tuhan buat setiap kita, saudara. Kenapa? Kerajaan Allah, kuasa dan kemuliaan itu dahsyat, hebat, dan menguasai penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu udara tunduk di bawah kaki Yesus. Ketika kita hidup benar di hadapan Allah, maka penguasa-penguasa pemerintahan, penguasa-penguasa penghulu-penghulu udara tidak akan bisa menghalangi berkat Tuhan buat setiap kita, saudara. Amin, saudara. Karena doa yang diajarkan ini, karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sangat amat tinggi, dan tidak akan bisa yang menyaingi dengan kerajaan Allah kita di surga. Nah, ketika kita hidup benar di hadapan Allah, kerajaan penghulu-penghulu setan, kerajaan-kerajaan dunia, penguasa-penguasa dunia tidak akan bisa menghalangi berkat Tuhan buat setiap kita umatnya yang melakukan kebenarannya, saudara. Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan berpihak kepada kita, ketika kita hidup benar, hidup kudus, siapakah yang akan melawan kita? Penguasa-penguasa udara, pemerintahan kan? Kata firman Tuhan, tidak akan bisa. Amin, saudara. Pesan firman Tuhan pagi ini untuk menghadapi keadaan dunia zaman akhir nggak menentu ini, saudara. Satu, kuduskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Doa jangan bertele-tele, karena Tuhan tahu apa yang harus kita sampaikan, Dia sudah tahu. Mengampuni, saudara. Ketika kita mengampuni, maka kerajaan, kuasa, penghulu udara pun tidak akan bisa menghalangi berkat Tuhan buat setiap kita, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang maha baik,
Hamba sudah menyampaikan pesan Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan ini pagi ini buat setiap kami, supaya doa kami benar-benar tidak menjadi penghalang berkat Tuhan buat setiap kami. Melalui doa Bapa kami ini, supaya doa kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh membuka tingkap-tingkap langit untuk memudahkan jalan buat setiap kami untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Jadilah kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.